Halo pemirsa, saya dengan Sofi Mandagi, but you can call me Opi dalam Opini Opi. Opini Opi adalah tayangan baru yang memuat seputaran dunia advokat dan hukum di tanah air. Kali ini kita akan mewawancarai Ketua Umum IKADIN yang baru-baru ini baru melantik pengurusnya yang baru. Beliau adalah Bapak Dr. Adardam Akhyar SHMH. Baiklah, sebelum kita mewawancarai beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. DPP IKADIN periode 2022 hingga 2027 resmi dilantik. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia periode 2022 hingga 2027 resmi dilantik di Grand Ballroom Hotel Said Jaya Jakarta pada tanggal 8 Desember 2022. Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Nasional atau Munas ke-10 IKADIN di Surabaya yang dilangsungkan pada tanggal 29 hingga 30 September 2022. Dalam Munas tersebut, Dr. Adardam Akhyar SHMH terpilih sebagai Ketua Umum IKADIN periode 2022 hingga 2027. Sementara sebagai Sekjen adalah Rifai Kusumanegara SHMH. Ikut dilantik juga untuk para dewan antara lain Ketua Dewan Penasehat DPP IKADIN Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, Ketua Dewan Pakar DPP IKADIN Profesor Dr. Gayus Lumbuun SHMH, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP IKADIN Sutrisno SHM Hum, sedangkan jajaran pengurus DPP IKADIN lainnya diisi oleh para advokat muda yang dipersiapkan untuk estafet kepemimpinan 5 tahun mendatang. Bang, selamat atas pelantikan pengurus yang baru. Tapi untuk itu saya mau ada pertanyaan nih Bang. Dari pelantikan yang sudah kita laksanakan tadi, kira-kira apa sih program jangka pendek maupun program jangka panjang untuk IKADIN ke depannya? Baik, terima kasih. Program jangka pendek DPP IKADIN, Iya. pertama adalah konsolidasi kelembagaan. Artinya bagaimana menguatkan lembaga cabang, lembaga pusat. Kemudian konsolidasi masalah keanggotaan. Oke. Artinya kita mulai menertibkan administrasi anggota, juga terkait dengan bagaimana membangun spirit, moralitas dan integritas advokat IKADIN. Kemudian program bahwa IKADIN dengan latar belakang organisasi advokat perjuangan akan menitik beratkan kepada bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu, pelayanan hukum. Mungkin nanti akan ada program dari Posbakum DPP IKADIN untuk datang misalnya ke lembaga pemasyarakatan, lembaga perlindungan perempuan, atau lembaga tahanan anak-anak. Itu internal. Eksternal, IKADIN berkomitmen untuk fokus kepada mensikapi secara cepat segala perkembangan penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi dengan kata lain, secara program keluar, IKADIN akan fokus kepada politik hukum dan pembangunan hukum. Bagus sekali ya Bang ya. Mungkin ada lagi yang lain atau? Kalau yang lain mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, IKADIN tetap komitmen, konsisten mendukung Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat. Oh, oke. Karena dengan adanya single bar, dengan adanya Peradi menjadi satu-satunya organisasi advokat sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat, pasal 28 ayat 1, kita harapkan akan ada standarisasi. Betul. Standarisasi kualitas advokat, standarisasi ujian, standarisasi pengawasan, dan standarisasi penindakan. Dengan adanya standarisasi kualitas advokat ini, kita harapkan masyarakat akan mendapat jasa bantuan hukum dari advokat yang sangat profesional, sehingga akan lebih mendekatkan masyarakat mencari keadilan kepada keadilan itu sendiri. Bagus sekali ya program-programnya ya Bang ya. Baiklah Bang, sebagai kata penutupnya, saya ada pertanyaan sedikit. Ini terkait dengan rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan. Bagaimana pendapat dari IKADIN itu sendiri Bang? Pertama-tama tentu IKADIN mengucapkan selamat kepada pemerintah, kepada DPR yang sudah setengah abad lebih berhasil akhirnya itu
mensahkan undang-undang KUH pidana. Dari semangat kolonial menjadi semangat nasional. Ya. Kita hargai. Tetapi lebih daripada itu, tentunya KUHP yang baru ini tidak akan berarti apa-apa. Kalau penegakan hukumnya, kalau penegak hukumnya, kalau law enforcement-nya itu tidak ada. Jadi sebetulnya di Indonesia ini produk legislatif secara keseluruhan sudah di atas rata-rata. Undang-undang sudah banyak. Tetapi ya yang menjadi persoalan itu adalah pada tataran implementasi. Itu pertama. Dan yang kedua, undang-undang pidana yang baru ini sebetulnya secara prinsip tidak terlalu banyak hal yang baru. Hanya, ini maaf ya, hanya perubahan sistematika. Oke. Tetapi secara konten, secara norma tidak banyak perubahan. Nah, kalaupun sekarang timbul kontroversi menyangkut pasal-pasal tertentu seperti pasal 412 tentang kumpul kebo, sebetulnya itu tidak ada masalah. Sebetulnya muatan isi daripada pasal 412 KUHP yang baru ini tidak jauh berbeda dengan muatan isi pasal 284 KUHP, masalah perzinahan. Iya, perzinahan. Kalau perzinahan itu mungkin tidak terus menerus, kalau kumpul kebo, Samen Leven itu kan terus menerus. Betul. Hanya masalah rentang waktunya aja. Selama ini perzinahan juga delik aduan. Suami bisa mengadukan, istri bisa mengadukan dalam pasal 284. Begitu juga dalam pasal 412 sekarang. Kumpul kebo itu delik aduan. Bisa menjadi delik kalau ada yang mengadu. Ya. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk misalnya polisi atau Satpol PP merazia orang yang sedang kumpul kebo. Nggak bisa ya. Karena tetap bicara delik aduan artinya ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dia bisa membuat aduan. Siapa yang bisa mengadu? Ya mungkin kalau pasangan itu masih punya suami, istri sahnya yang bisa mengadukan. Mungkin kalau pasangan itu masih punya istri, suami sahnya yang bisa mengadukan. Memang ada yang menarik di sana itu. Yang mengadu itu bisa juga orang tua. Nah, ini sesuatu yang kurang jelas karena orang tua ini mungkin dimungkinkan kalau anaknya itu masih di bawah umur. Kalau anak itu sudah dewasa, sebetulnya tanggung jawab hukumnya sudah lepas. Lepas ya. Ini yang kita belum tahu bagaimana sebetulnya latar belakang kenapa orang tua juga dimungkinkan untuk mengadukannya. Bukankah harusnya ini masuk kepada tindak pidana anak? Iya, betul. Kalau ini Bang, terkait dengan pariwisata Bang. Ya. Kayaknya ada ketakutan para wisatawan, khususnya wisatawan dari luar negeri yang datang, contohnya pergi ke Bali gitu Bang. Jadi dengan KUHP ini yang sudah disahkan, bagaimana menurut Abang? KUHP yang baru 412 itu adalah delik aduan. Baru menjadi delik kalau bisa ada yang mengadu. Apakah suaminya, istrinya, atau anak, atau orang tua. Sekarang kalau misalnya ada orang asing ke Bali, tidak terikat suatu perkawinan, tapi mereka hidup bersama. Ya. Yang mau ngadu siapa? Artinya masyarakat setempat tidak bisa mengadu. Tidak bisa melakukan itu ya Bang ya? Ya, saya menangkap ya ada upaya untuk mendiskreditkan produk undang-undang. Tiba-tiba Duta Besar Amerika komentar. Iya. Ya komentar sih boleh saja, tetapi jangan dikaitkan kepada investasi. Betul. Karena seperti tadi pasal 412 itu sebetulnya nggak baru-baru banget prinsip. Itu sama dengan 284. Sama dengan iya. Cuma ini Samen Leven kumpul kebo. Artinya dia tuh suka sama suka, tetapi ada yang merasa dirugikan. Apakah suaminya yang masih terikat perkawinan yang sah, apakah istrinya, orang tuanya, atau anak-anak. Jadi sebetulnya berkelebihan loh. Kalau ini dianggap sebagai ancaman, apalagi itu akan bisa mengganggu iklim investasi. Itu berlebihan. Dan yang paling penting, negara lain tidak boleh ikut campur ya, terhadap hukum nasional kita. Ujung-ujungnya itu. Artinya Indonesia ini mempunyai kedaulatan. Ya. Termasuk kedaulatan di bidang hukum.
negara lain tidak boleh Tidak mencampur. bisa ikut campur, betul Bang. Oke Bang, terima kasih banyak. Abang udah bisa hadir di acara Opini Opi. Untuk itu pemirsa, kita akhiri wawancara kita dengan Ketua Umum IKADIN, yaitu Bapak Dr. Adardam Akhyar SHMH. Terima kasih banyak Bang. Pemirsa, pembahasan mengenai Undang-Undang KUHP tentu sangat menarik dan pemirsa pasti ingin tahu kelanjutannya. Untuk itu, saksikan Opini Opi selanjutnya.